12301030087, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Nusa Tenggara. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi statistika, terkhususnya pada bagian ukuran pemusatan data di jenjang SMP kelas 7. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu agar peserta didik mampu menyebutkan jenis-jenis ukuran pemusatan data, menjelaskan pengertian min, median, dan modus, serta mampu menghitung nilai min, median, dan modus dari suatu data tunggal. Sebelum kita masuk pada bagian materi ukuran pemusatan data, kita harus tahu terlebih dahulu terkait apa yang dimaksud dengan statistika itu sendiri. Nah, jadi statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengumpulkan data, mengolah data, menyajikan data, dan menganalisis data itu sendiri. Salah satu bagian penting dari statistika adalah ukuran pemusatan data, yang dimana membantu kita memahami data secara keseluruhan. Di sini kita akan bahas mengenai materi ukuran pemusatan data. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ukuran pemusatan data? Ukuran pemusatan data adalah nilai yang mewakili sekumpulan data. Ada 3 ukuran utama atau ada 3 jenis ukuran pemusatan data itu sendiri. Yang pertama, min atau nilai rata-rata, yang kedua, median atau nilai tengah, dan yang ketiga, modus atau nilai yang sering. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan menentukan nilai dari 3 ukuran pemusatan data pada data tunggal. Pembahasan yang pertama mengenai min atau nilai rata-rata. Nilai rata-rata adalah semua data yang dijumlahkan kemudian dibagi banyaknya data. Rumus dari min atau nilai rata-rata yaitu X bar sama dengan sigma dari X per N. Nah, untuk menentukan nilai min atau nilai rata-rata pada sebuah data tunggal, kita akan masuk pada contoh soal. Contoh soal diberikan sebuah data 4, 6, 8, 10, tentukan nilai rata-rata atau min dari data tersebut. Penyelesaian, kita gunakan rumus min atau nilai rata-rata yang sudah ditentukan yaitu X bar sama dengan sigma dari X per N. Jadi X bar sama dengan 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 per 4 sama dengan 28 per 4 sama dengan 7. Nah, nilai rata-rata dari data tersebut yaitu sama dengan 7. Jadi yang dimaksud dari rumus min atau nilai rata-rata ini yaitu yang pertama sigma dari X, yang artinya kita jumlahkan setiap data yang diketahui pada soal. Sehingga di soal ini yaitu 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10. Nah, yang dimaksud dari N yaitu banyaknya data yang diketahui pada soal. Jadi di soal ini ada 4 data yang diketahui yang terdiri dari 4, 6, 8, dan 10. Jadi N sama dengan 4. Nah, jadi inilah cara bagaimana menentukan nilai min atau nilai rata-rata pada data tunggal. Oke, pembahasan yang kedua yaitu
median atau nilai tengah. Median adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Nah, adapun langkah-langkah untuk menentukan nilai median atau nilai tengah itu sendiri. Yang pertama, kita urutkan data dari data yang terkecil ke data yang terbesar. Yang kedua, jika jumlah data ganjil, maka ambil nilai tengah. Dan yang ketiga, jika jumlah data genap, maka ambil rata-rata dua nilai tengah. Nah, supaya lebih memahami bagaimana menentukan nilai median atau nilai tengah, kita akan masuk pada contoh soal. Contoh soal yang pertama, diberikan sebuah data yang terdiri dari 3, 5, 7, 9, dan 11. Tentukan nilai median atau nilai tengah pada data tersebut. Jadi, untuk menentukan nilai median pada soal yang pertama, yaitu langkah yang pertama kita urutkan data dari yang terkecil ke data yang terbesar. Nah, kebetulan pada soal ini sudah terurut dari data yang terkecil sampai data yang terbesar, yaitu dari 3, 5, 7, 9, dan 11. Untuk langkah yang kedua, jika jumlah data ganjil, maka kita ambil nilai di tengah. Jika genap, maka kita ambil rata-rata dua nilai tengah. Nah, di sini untuk menentukan langkah yang kedua atau langkah yang ketiga, kita terlebih dahulu menjumlahkan data, apakah data tersebut genap atau ganjil. Jadi, di sini pada contoh soal yang pertama, yaitu banyaknya data atau jumlah data yang diketahui yaitu ganjil, yang terdiri dari 3, 5, 7, 9, 11. Nah, jadi untuk menentukan nilai median atau nilai tengahnya itu kita ambil nilai di tengah. Jadi mediannya sama dengan 7. Karena jumlah datanya ganjil. Nah, contoh soal yang kedua, diberikan sebuah data yang terdiri dari 2, 4, 6, 8. Tentukan nilai median atau nilai tengahnya. Jadi, nilai median atau nilai tengahnya sama dengan 4 ditambah 6 per 2 sama dengan 5. Nah, di sini jumlah datanya genap. Jadi, untuk menentukan nilai median atau nilai tengahnya, kita ambil rata-rata dua nilai tengah. Jadi, di sini kita ambil 4 dijumlahkan dengan 6 dibagi 2 untuk mendapatkan nilai tengah atau nilai mediannya. Jadi, untuk soal yang kedua, mediannya sama dengan 5. Pembahasan yang ketiga yaitu modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam data. Nah, untuk bagaimana kita menentukan nilai modus dari sebuah contoh soal atau dari sebuah data, kita akan masuk pada contoh soal. Jadi, contoh soalnya diberikan sebuah data yang terdiri dari 4, 4, 6, 7, 7, 7, 9. Tentukan nilai modus dari data tersebut. Nah, penyelesaiannya modus dari data tersebut yaitu 7. Karena dilihat dari pengertian modus, modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Sehingga pada data ini nilai yang paling sering muncul adalah 7 karena 7 muncul sebanyak 3 kali. Sehingga dapat disimpulkan nilai modus dari data tersebut adalah 7. Nah, yang perlu kita ketahui juga, nilai modus itu bisa lebih dari 1 dan nilai modus juga bisa tidak ada dalam sebuah contoh soal.
Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai materi statistika terkhususnya pada ukuran pemusatan data. Semoga bermanfaat ya.